Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zahra atas kehadirannya di sini. Nah, di sini saya akan edukasi mengenai sosial media. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Sri Nuraini, berasal dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, langsung saja. Jadi, topik yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 topik. Yang pertama ada apa itu sosial media, yang kedua ada sosial media terpopuler, lalu yang ketiga ada masalah etika dalam sosial media, dan yang terakhir ada bijak dalam bersosial media. Oke, langsung saja ke topik yang pertama mengenai apa itu sosial media. Nah, di sini saya akan membahas dahulu mengenai sosial media itu sendiri. Jadi, sosial media itu adalah suatu situs yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu komunitas online sehingga mereka dapat berkumpul serta berinteraksi meskipun terdapat jarak dan perbedaan yang memisahkannya. Nah, dengan adanya sosial media ini akan memudahkan seseorang untuk dapat berinteraksi, baik untuk berbagi pendapat, berbagi wawasan, berbagi informasi, dan juga berbagi pengalamannya. Nah, sosial media ini dapat digunakan oleh semua kalangan dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, beberapa contoh sosial media yang mungkin sering kita jumpai dan sering kita gunakan yaitu ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dari kelima sosial media tersebut pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang pasti segala hal itu dilakukan secara online menggunakan sosial media. Seperti contohnya untuk belajar, untuk refreshing otak ketika kita jenuh, dan juga untuk berinteraksi dengan dosen, dengan teman, dan juga keluarga. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu sosial media terpopuler atau sosial media yang sering digunakan. Nah, yang pertama di sini ada 10 sosial media populer di Indonesia atau dalam tingkat nasional. Jadi, pada tingkat pertama itu ada platform YouTube sebagai sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan persentase penggunanya itu adalah sebesar 88%, lalu disusul ada WhatsApp dengan persentase penggunanya sebesar 84%, lalu yang ketiga itu ada Facebook dengan persentase penggunanya ada 82%. Lalu selanjutnya itu ada Instagram, Twitter, Line, Facebook Messenger, Link, lalu ada Pinterest, dan juga pada tingkat terakhir ada WeChat dengan persentasenya sebesar 29%. Nah, sebagai informasinya, di sini rata-rata waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia dalam menggunakan sosial media itu adalah selama 3 jam 26 menit. Dari total pengguna aktif sosial media di Indonesia, itu sebesar 160 juta atau sekitar 59% dari total penduduk Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada 10 sosial media populer di internasional. Jadi data ini saya dapatkan dari We Are Social. Nah, dari data tersebut didapatkan pada peringkat pertama itu yang merajai adalah Facebook dengan pengguna sebesar 2,6 miliar, lalu disusul dengan platform YouTube dengan pengguna sebesar 2 miliar, dan juga WhatsApp yang memiliki pengguna sama dengan YouTube, yaitu sebesar 2 miliar. Disusul juga ada Facebook Messenger, ada WeChat, ada Instagram, TikTok, dan pada peringkat terakhir itu ada Twitter dengan pengguna sebesar 326 juta. Dari data di internasional ini, pengguna sosial media itu menghabiskan rata-rata 6 jam 43 menit untuk menggunakan sosial medianya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai
masalah etika dalam sosial media. Nah, di sini ada beberapa masalah etika dalam sosial media. Yang pertama itu ada cyberbullying, ada cyberstalking, lalu ada pertemuan dengan predator seksual, lalu ada yang terakhir itu mengunggah materi yang tidak pantas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari masalah tersebut. Yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah suatu pelecehan, siksaan, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan oleh sekelompok anak di bawah umur melalui internet ataupun seluler. Nah, di sini juga ada cyberstalking. Nah, cyberstalking ini sama dengan cyberbullying, cuman yang membedakan itu adalah cyberstalking itu ditujukan kepada orang dewasa melalui internet atau telepon seluler. Nah, beberapa contoh dari cyberbullying dan cyberstalking adalah seperti berikut ini. Yang pertama ada mengirim pesan yang kejam atau mengancam kepada korban, lalu yang kedua ada menggunakan identitas korban dan mengirim pesan yang tidak pantas kepada orang lain, lalu mencuri kata sandi korban dan mengubah profilnya, atau yang biasa kita sebut dengan hack. Lalu yang keempat ada memposting informasi jahat, pribadi, atau palsu tentang korban di blog pelaku intimidasi dunia maya. Nah, karena cyberbullying dan cyberstalking ini dapat terjadi dalam bentuk apapun dan sulit untuk diidentifikasi, maka harus dilakukan suatu edukasi tentang dampak serius yang disebabkan oleh cyberbullying dan cyberstalking ini. Contoh dari edukasinya itu yaitu seperti mengedukasi anak untuk tidak membalas suatu pesan yang kejam. Lalu juga bisa dengan mengedukasi agar tidak memposting data yang sifatnya itu pribadi. Karena data yang sifatnya pribadi itu akan menimbulkan suatu ancaman yang dilakukan oleh orang asing. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada pertemuan dengan predator seksual. Nah, beberapa situs jejaring sosial itu dikritik karena tidak cukup untuk melindungi anak di bawah umur dari perjumpaan dengan pemangsa seksual. Nah, dari hal tersebut, maka seharusnya suatu situs jejaring sosial dapat melakukan suatu keamanan yang lebih kuat agar dapat melindungi anak-anak di bawah umur dari hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat itu ada mengunggah materi yang tidak pantas. Materi yang tidak pantas itu dapat menimbulkan suatu hal yang negatif bagi orang yang melihatnya. Dan hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah etika dalam sosial media. Seperti contohnya, hal negatif itu yaitu ada merusak pola pikir yang baik, ada penyebaran informasi yang salah atau menimbulkan fitnah, lalu ada mengajarkan hal buruk terutama bagi anak di bawah umur. Namun saat ini, situs jejaring sosial itu sudah banyak yang memberikan suatu kebijakan untuk tidak mengunggah hal yang tidak pantas. Nah, apabila ada seseorang yang mengunggah hal yang tidak pantas tersebut, maka jejaring sosial itu pasti langsung mendeteksi dan langsung menghapus materi yang tidak pantas tersebut dan juga menghentikan akun penyebar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan dalam sosial media. Bagaimana kita sebagai pengguna yang bijak itu bersikap saat menggunakan sosial media. Jadi, yang pertama itu, kita harus berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi, sebagai pengguna sosial media, kita harus banyak-banyak berpikir, apa yang mau kita posting? Apakah hal yang mau kita posting itu memberikan suatu manfaat, ataukah justru sebaliknya? Nah, jangan sampai kita itu memposting sesuatu yang justru membuat suatu masalah yang baru buat kita sendiri. Lalu yang kedua ada protect your privacy. Nah, sosial media ini bisa diakses oleh semua orang, dari mana saja. Jadi, dari hal tersebut, kita sebagai pengguna sosial harus bijak dalam menyimpan suatu data kita. Jadi jangan sampai kita mencantumkan suatu informasi yang sifatnya itu pribadi
secara detail karena hal tersebut dapat memungkinkan orang asing itu melakukan ancaman kepada kita. Lalu yang ketiga ada trust the third. Nah, di dalam sosial media itu pasti banyak sekali informasi yang mungkin belum tentu benar. Jadi di sini kita sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menyaring suatu informasi. Mana suatu informasi yang fakta dan mana yang hoax. Jadi sebelum kita membagikan sesuatu, kita harus memastikan informasi tersebut. Lalu yang keempat ada keep your attitude. Jadi sikap itu diperlukan di mana saja, termasuk di media sosial. Saat kita menggunakan sosial media, kita juga harus menjaga sikap kita. Seperti contohnya itu kita harus menghargai orang lain, lalu kita harus berkomunikasi dengan sopan dan santun, lalu juga menggunakan bahasa yang bagus. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang kita dapatkan. Jadi apabila kita bersikap baik saat bersosial media, maka orang lain juga akan respon kita dengan hal yang baik juga. Nah, di sini saya mau sharing nih dengan Kak Zara. Di sini saya ingin tahu mengenai pendapat Kak Zara mengenai bagaimana masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media, baik non-bisnis ataupun bisnis. Bentar ya, aku baca lagi. Bagaimana mengenai masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama baik. Pendapatku pribadi banget. Ya kalau menurut aku kayak mau nggak mau kita itu sekarang benar-benar harus ini ya, berhubungan sama sosial media gitu. Nggak bisa. Kayaknya orang yang zaman sekarang yang hidup, terutama yang masih produktif ya, itu kayaknya nggak bisa gitu lepas dari sosial media. Apalagi pandemi kayak gini kan. Nah, tapi sebenarnya itu kan bisa di manajemen dengan baik gitu waktunya, nggak yang apa ya seperti edik atau kecanduan gitu sama sosial media. Kalau menurut aku orang yang kecanduan handphone terutama sosial media itu gimana ya, kurang bagus sih. Soalnya apa sih, hidup kita tuh nggak cuman berada di sosial media aja gitu loh. Kita itu juga hidup di lingkungan sekitar yang memang sih manusia itu kan makhluk sosial ya, tapi kan kita itu juga hidup di lingkungan sekitar yang ada di dunia nyata gitu, nggak hanya di dunia maya aja gitu. Iya, jadi kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya ya di zaman sekarang itu sosial media itu memang perlu, tapi balik lagi kita tuh nggak hanya makhluk di dunia maya aja, tapi kita adalah makhluk di dunia nyata juga. Nggak bisa kita itu berpisah dari dunia nyata dan pergi ke dunia maya. Kita harus tetap aware sama lingkungan sekitar, peduli dengan lingkungan sekitar. Meskipun kita nggak melupakan isu-isu penting yang ada di sosial media, tentunya isu-isu yang bermanfaat ya. Dan juga ini sih, itu benar kayak yang bilang tadi, bahwa sebenarnya harusnya sikap kita itu sama di sosial media ataupun di dunia nyata gitu. Harus sama-sama sopan gitu ya, nggak yang di dunia maya meskipun cuman pakai jempol doang itu semena-mena semuanya sendiri. Kita harus tetap menghargai orang lain dan juga ya itu adalah bijak bersosial. Itu sih kayaknya. Ya, terima kasih Kak Zara atas pendapatnya. Ya, jadi sosial media itu memang memberikan suatu dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan kita.
Namun yang namanya suatu kecanduan itu pasti arahnya ke hal yang negatif. Karena kecanduan itu berarti sudah melakukan sesuatu yang berlebihan. Sudah menggunakan sesuatu itu dalam porsi yang berlebihan. Nah, padahal segala sesuatu itu yang berlebihan itu tidak baik. Dan segala sesuatu itu pasti ada batasnya. Dan seperti halnya sosial media, dalam menggunakannya kita harus memiliki batas, baik itu untuk urusan bisnis maupun non-bisnis. Karena manusia itu memang makhluk yang sosial yang membutuhkan untuk saling berinteraksi secara langsung agar ikatan di antara manusia itu bisa semakin kuat. Nah, jadi di sini kita jangan sampai diperbudak dengan sosial media. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai fenomena Gen Z yang beralih ke handphone jadul demi kesehatan mental. Apakah Kak Zahra sudah pernah mengetahui fenomena ini sebelumnya? Aku belum pernah denger sih yang kayak gimana ya? Nah, jadi di sini tuh sekarang ini ada satu fenomena Gen Z beralih ke handphone jadul demi menjaga kesehatan mentalnya. Fenomena itu ditemukan saat ada suatu riset di Inggris. Nah, waktu riset tersebut ada suatu kisah atau suatu case yang menemukan bahwa ada seseorang yang bernama Eden, dia itu berusia 22 tahun. Nah, pada saat itu, dia itu memiliki suatu smartphone, namun pada saat awal 2020, smartphone-nya itu rusak. Nah, pada saat itu, dia kan tidak menggunakan handphone sama sekali. Jadi dia tersadar nih, oh iya, waktuku tuh udah habis untuk menggunakan smartphone aja. Ternyata waktuku itu terbang sia-sia saat menggunakan smartphone. Nah, akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti menggunakan smartphone selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu dia berhenti menggunakan smartphone, dia mengungkapkan bahwa suasana hatinya itu menjadi lebih tenang dan dia juga dapat lebih berpikir secara luas. Selain itu juga dia juga menghemat biaya pengeluaran. Nah, pada akhirnya dari hal tersebut, karena manusia itu membutuhkan komunikasi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan handphone jadul saja untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Nah, dari kisah tersebut kita tahu bahwa penggunaan smartphone itu memang dibutuhkan saat ini. Namun, kita harus memiliki porsi dalam menggunakannya. Karena saat kita menggunakan smartphone itu berlebihan, hal itu juga akan berdampak pada kesehatan mental kita sendiri. Jadi, untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus bijak dalam menggunakan smartphone. Kita harus menjaga porsi dalam menggunakan smartphone itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang segala hal itu dilakukan menggunakan smartphone. Sangat diperlukan untuk mengatur porsi smartphone kita pada setiap harinya, agar kesehatan mental kita itu bisa terjaga juga. Jadi seperti itulah fenomena Gen Z yang beralih ke handphone jadul demi menjaga kesehatan mentalnya. Menurut Kak Zara, bagaimana tentang fenomena tersebut? Kalau menurut aku ya di zaman yang kayak gini sekarang tuh kayaknya hampir nggak mungkin gitu untuk berpisah dari sosial media. Dari smartphone juga nggak mungkin gitu rasanya. Karena kalau apa ya, kalau sekarang kita pakai HP dulu kan berarti pakai SMS, telepon, dan itu tuh mahal banget kan sekarang. Nah itu terus juga kita bakalan ke-trigger lagi gitu loh untuk pakai smartphone karena sekeliling kita itu pakai juga gitu. Terus ya itu sih
mungkin bisa dengan apa ya, untuk menjaga biar nggak mental illness ya, bisa ya mungkin ini ya, cari psikolog atau mungkin bisa apa ya, oh ya, mungkin bisa nyari kayak guru-guru spiritual gitu. Ya mungkin bisa ini sih, di manajemen stres mental illness itu dengan mungkin jika memungkinkan pergi ke psikolog atau ya yang paling dekat dengan kita lah, nyari guru spiritual atau mendekat lagi kepada agama kita, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi pintar-pintarnya manajemen stres itu sendiri sama healing stresnya gitu. Ya, terima kasih Kak Zara atas pendapatnya. Nah, mungkin edukasi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan segala hal, dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Kak Zara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.